Oke. Adil Katelino bacuramin ka surga bas sengat ka jubata. Arus, arus, arus. Oke. Ya, malam hari ini kita ketemu lagi dengan Koh Edi. Gimana kabarnya Koh Edi? Alhamdulillah bagus Bang Ula. Iya. Abang Ula sendiri bagaimana nih Bang? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang motor yang direkomendasikan untuk tahun sekarang ya. 2025 ya. Iya, 2025 nih. Ada Brand-brand terbaru kan. brand-brand terbaru nih. Ada rekomendasi dari Koh Edi nih. Ya, Koh Edi. Ini ya kalau untuk brand-brand yang direkomendasikan oleh Koh Edi nih, brand apa aja nih, Koh? Oh, terima kasih. Untuk brand yang direkomendasi saat ini untuk di tempat kita ya, untuk Iya. seluruh Indonesia pada intinya Iya, yang iya, iya. sangat laku, laris lah pada intinya laris ya, kan. pada intinya. Laris lah. Pertama untuk brandnya Yamaha kan, Iya, Yamaha, Yamaha. Honda, Suzuki. Ya. Pertama untuk 3 brand itu. Iya, 3 Dan brand ya. 3 brand. Terus lagi untuk produk-produknya macam-macam loh. Macam-macam ya. Dari motor bebek, Matic, dan motor Motor sport juga ya, yang ada 250 pun ada. Oke, siap. Tergantung budget kawan masing-masing. Nah, sekarang nih yang lebih spesifik nih kok. Kita bahas satu brand aja dulu nih. Boleh. Ya misalnya kita bahas brand Honda dulu nih. Boleh brand Honda. Ya, kira-kira apa nih kok untuk rekomendasinya kok yang kira menurut Kokoh ini bagus nih? Di motornya bagus untuk dipakai harian. Iya, dipakai harian lah. untuk Dipakai harian. Untuk dipakai harian pertama untuk di kota ya. Ya, di Pertama kota. untuk cewek atau ibu-ibu, Ya. khususnya di kota itu lebih rekomendasi motor Matic. Motor Matic, Pertama kalau motor dari Matic. Honda saya sarankan menggunakan contoh nih kayak Honda Beat pertama. Ya. Alasan pertama itu ada loh alasannya. Honda Satu. Beat pertama itu Bukan, maksudnya salah satunya Beat. Oh ya. Honda Beat. Beatnya itu serinya misalnya contoh nih dari serinya K44 yang yang terbaru ini ya? Kalau yang terbaru kan serinya KOJ itu yang Deluxe yang sudah LED. Oh iya, yang Deluxe ya. Itu kan ada yang K44 sebelumnya Deluxe. sebelum Itu saya Deluxe. rekomendasi. Bagus itu ya, Koh Lumayan ya. bagus. Pertama untuk rangka masih besi. Rangka masih besi ya. Bukan esap. Kedua perawatan dan suku cadang itu lebih gampang dan Lebih murah. gampang ya, lebih murah. Ketiga, ini nih yang bagus nih. Ketiga apa kok? Murah dan stylish. Murah dan stylish ya. Iya. yang penting kan di Iya, kita iya, itu yang kan penting kan. murah stylish gitu Murah kan. stylish ya, benar. Suku cadangnya gampang itu Koh ya. Oh. Terus kok? Hmm. Ada lagi? Kalau untuk motor brandnya Yamaha, motor Matic. Honda dulu kok. Honda dulu, ya, boleh. Honda dulu nanti next lah kita bahas sama. Ya, ini kan Honda dulu nih. Honda dulu, boleh lah. Iya, Honda Jadi dulu, kalau kok. untuknya Honda itu sendiri pertamanya dari motor pertama kan dari Honda Beat. Honda Beat ya, untuk Honda Beat. rekomendasi ya. Sebenarnya kalau untuk Vario boleh. Cuman perawatannya agak sedikit berbeda. Iya. Bedanya di mana nih kok kalau untuk Vario kok? Kalau untuk Vario pertama, Vario itu dibagi beberapa seri ya untuk beberapa tahun terakhir. Itu dari kita pakainya dari injeksi aja. Injeksi dari 125. Sebenarnya ada Vario yang 110 bermesin Honda Beat yang seri KZL. Oh itu gimana tuh? Kok saya kurang paham nih. Saya kok gimana kok? Jadi kok? ini menurut saya. Gimana Nanti kok? boleh di komen sama kawan-kawan. Itu Iya, Vario, Honda Vario itu pertama kali keluar itu namanya kalau nggak salah, setahu saya itu pertama karburator. Saya tahunya lupa. Tapi namanya itu Vario 110. Oh ya, yang masih mata besar itulah. Lampunya 2, tapi belum yang Techno. Iya, itu masih karburator. Masih Kalau karbu ya. yang kedua itu keluar sama karburator namanya Vario Techno. Kalau nggak salah yang pertama itu namanya Vario Hiu ya. Iya, Vario Hiu. Kedua itu baru Vario Techno. Vario Techno. Yang ketiga barulah keluar Vario 125 FI. Iya, FI. Sama-sama menggunakan pendingin cairan. Nah, sedangkan untuk beberapa motor kawan-kawan yang lain, contoh kayak Honda Beat atau Scoopy itu tidak menggunakan pendingin cairan. Iya, dia pakai kipas masih kok Pakai ya. kipas, masih mengandalkan kipas. Iya. Kalau Vario kan dia nggak menggunakan kipas karena sudah dibantu sama pendingin cairan. Sudah pendingin cairannya. Terus lagi keluar yang LED. Oh, yang LED ya. Yang LED 125, terus lagi naik lagi ke LED 150. Sekarang yang terbaru itu 160 ya. Ya, yang terbaru ini kok ya. Terus yang untuk rekomendasi motor Vario itu menurut saya pribadi ya sebagai pemilik bengkel ataupun sebagai pekerja di situ. Pertama saya lebih memilih yang pribadi ya. Itu di disclaimer. Jadi kalau untuk pribadi saya lebih memilih itu Vario 125 yang pertama.
1225 yang 1225 yang yang pertama masih Kak ya? pakai bohlam, Oh yang bukan pakai yang LED. bola. Iya iya Bukan iya. pertama, part dan suku cadangnya tidak terlalu mahal, kedua Heeh, perbaikannya gampang, perbaikan gitu. gampang Kak ya? Tapi perlu diingat khusus untuk Vario, olinya beda, perawatan ya maksudnya, olinya dibedakan seperti Honda Beat atau Scoopy. Iya, Seperti misalnya kayak Honda Scoopy itu dipakainya 1 bulan sekali ganti oli, kalau untuk Vario itu tidak bisa, Bos. gimana itu? Jadi kalau khusus untuk user-nya Vario, mau Heeh, 110, 125, 150, 160 ya terserah lah. iya. Usahakan olinya 25 hari ganti, Oh itu khusus untuk Vario Kak khusus ya? untuk Vario, 25 hari kerja 25 ya hari yang kerja. kayak dipakai kerja gitu ya? Heeh, itu pun pemakaian khusus di Dalam kota, dalam jadi memang kota harus rutin ya? harus rutin. Beda perawatannya seperti motor non apa, pendingin cairan. Contoh Oh iya, kayak Beat F1 Bi dengan Scoopy contoh. Scoopy ya yang nggak pakai pendingin tadi Kak ya? Heeh, Yang yang nggak penting pakai jangan radiator tadi ya? mhm, Mmm. yang penting rangkanya jangan patah. Rangka apa itu? Rangka Eee, hisap Kak ya? Gini loh, Oh iya, sebenarnya rangka hisap itu oh lumayan bagus ya? bagus. Heeh. Pertama efisiensi, dalam artian kita nggak tahu apa yang dikurangi, apa yang dilebihkan. Iya, Pertama, emang salah satu keuntungan menggunakan rangka hisap ringan. ringan Kak ya? Pertama ringan, kedua hemat bahan bakar. Oh iya. Informasi seperti itu dan itu benar, Bos. Ringan, hemat bahan bakar, itu pasti. Nah, terus yang ketiga, balik Iya, lagi seperti tadi, yang ketiga itu tadi, mmm, stylish, modelnya modelnya bagus. stylish Kak ya? Bagus, sudah kekini-kinian dengan Iya, harga bener 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 bener. seperti itu. Heeh, Tapi tolonglah untuk rangkanya diperbaiki sedikit gitu kan. Masalahnya, kasus-kasusnya sebelum akhir-akhir ini maksudnya, itu banyak oh iya, bisa rangka berubah gitu Kak ya? bukannya berubah itu, Bos. Berubah jadi robot gitu kan? Enggak, itu Wah, gitu jadi transformer gitu Kak ya? jadi itu sebenarnya, apa namanya, bagus rangka asap, tapi Mhm. mungkin penyalahgunaan atau membawa beban yang Iya, berlebihan. sebenarnya kan buat, kalau dari sananya nih Kak ya, setahu saya Kak ya, Mhm, jadi supaya lebih ringan aja kan, lebih ringan supaya mhm. lebih apa lah, di mungkin agar bisa lebih maksimal lah larinya gitu ya? Emang, pertama memang benar lebih ringan, kedua, Mhm, hemat bahan bakar, jadi hemat bahan bakar, bobotnya atau beratnya si motor jadi berkurang berkurang. jauh gitu Kak Heeh. ya? Ya, Emang kelebihannya bermacam-macam, pertama ya bahannya ringan, setelah itu bahan bakar irit, bodinya mhm, stylish, tapi minusnya di situ loh, itu menurut pandangan saya, iya, rangkanya cepat keropos, berangkat cepat apalagi jebol gitu Kak, kena mohon maaf nih, motornya kurang terawat, sering di luar, kena air iya hujan atau air laut, iya kurangnya perawatan itu pasti cepat keropos. iya, Kalau bener memang bener bener, penggunaannya sesuai seperti anjurannya dealer atau normal-normal aja Kak ya, normal aja, itu bagus saya ya? pastikan bagus. Iya iya, bener 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 bener. Nah gini kok, kalau untuk Vario nih kok, yang 160 ya sekarang itu ya? Oh 160. Nah yang 160 ini kok, sekarang kan lagi ini kok, lagi rawan yang kita di sini kan kan sempat kejadian kan kemarin ini yang apa itu, ada pembalap liar ya. Mhm Nah mhm. itu kan pakai Vario tuh kok. Nah Ah, dari Kokok sendiri nih, kalau untuk Vario itu memang bisa ya dipakai untuk balap kok atau gimana itu kok? Kan katanya, "Oh hobi kita mahal," katanya. Masa hobi kita mahal pakai Vario kok? Kan aneh eee, kok. Nah gini aja deh kok ya, saya sendiri deh, mhm, saya bukan berarti saya ini hobi balap enggak kok ya. heeh, Cuman kan kalau motor yang kayak saya punya ini kan ya memang khusus untuk ya untuk kecepatan ya oke, karena mhm, cc-nya kan lumayan kan. mhm, Terus juga untuk, stabilitasnya, untuk daya cengkram pengereman saya pakai double disc tuh. heeh, Nah itu memang bisa kita pakai untuk kenceng-kencengan dan tempatnya pun kita tahu gitu loh, mhm nggak mhm. mesti harus di jalan raya kan. Tidak senja di sirkuit Iya, yang memang memang dipakai ya memang buat jalannya gitu. Nah mhm, tapi sekarang nih Koh, anak-anak zaman sekarang nih Koh, kalau menurut San Kokoh nih gimana nih, yang mereka memakai Vario ini Koh? Kadang kalau mereka udah pakai Vario 160 itu, kayak pakai apa ya, arogannya tuh datang Koh. Terus oh bilangnya gini alah, Koh, "Hobi kita mahal," katanya. "Hobi kita mahal kan balapnya di jalan," gitu gimana Koh menurut San eee, Kokoh nih Koh? jadi gini, Heeh, pendapat saya pribadi ya, iya, apapun kendaraannya nggak jadi masalah, tapi heeh, khususnya untuk user Vario 160 nih oke nih, iya oke ya. mungkin merasa cc ataupun cc dari mesin si motor itu sudah besar, emang gede kan, Iya besar sih gede kalau di untuk kelas ukuran matic di ya. ukuran matic sih Mhm, sudah besar.
Tapi kita tidak menyarankan untuk balapan di jalan liar. Iya. Pertama untuk anak-anak yang di bawah umur ya, Di bawah walaupun umur. yang sudah di atas 17 tahun, sangat tidak direkomendasikan. Jadi untuk anak-anak yang sering balapan di jalan, tolong perhatikan keselamatan karena yang punya nyawa nggak cuman Anda, Bos. Benar itu. Kan kasihan itu kemarin kok. Itu Ah. kejadiannya itu di jalan apa ya kemarin? Adonis ini itu sampai meninggal orangnya. Itu viral itu, Bos. Iya viral ya kan, kasihan Viral, itu kasihan. gara-gara hal-hal seperti itu kan. Ya memang sejatinya kan kalau untuk motor matic ya matic aja gitu, bukan dipakai buat balapan. Toh seandainya pun dipakai buat balapan kan Itu yang pun harus di memang sirkuit di gitu kan. sirkuit gitu Di kok ya. sirkuit. Resmi gitu kan. Resmi gitu biar semuanya aman gitu. Mhm. Nah kan sampai kejadian itu kan kasihan jadinya kok. Kasihan. Ya kadang-kadang kan orang ya kita tahu sendiri lah kok kan mungkin egonya lagi tinggi kan kok ya. Iya. Ya sudahlah pakai vario udah kencang gitu kok ya. Iya. Sebenarnya seperti itu tidak merugikan enggak cuman merugikan, merugikannya itu enggak cuma satu pihak, Iya benar. tapi orang banyak. Orang banyak kok Orang ya. banyak. Jadi satu yang berbuat yang lain kena ya. Pesan nih kok untuk user vario nih kok gimana kok? Nah, tolong untuk usernya Vario, mau motornya dibuat balap, buat kencang, dimodif itu nggak jadi masalah buat kita. Iya. Tapi tolong utamakan keselamatan. Tolong utamakan Keselamatan keselamatan, pertama kok ya. diri kita sendiri sebagai pengguna motornya, kedua orang lain di jalan. Karena kalau kenapa-napa atau ada kejadian kenapa-napa di jalan, itu yang bermasalah tidak cuma kita. Iya Nggak benar. cuma nyawa kita, tapi nyawa orang lain. Nyawa orang lain juga kok ya. Kalau mau balapan silakan di tempatnya gitu kok Ya, ya. silakan di tempatnya yang sesuai Ya. di sirkuit contohnya. Jadi Kaliper juga harus di-upgrade kok ya. kalau bisa pengereman segala macam bisa Harus ya, terserah. di-upgrade. Iya. Istilah kasarnya bukan dalam artian terserah gini loh. Jangan pakai kaliper standar kok ya. Jadi kalau kayak kaliper standar tuh kan kita tahu nih. Kualitasnya standar, namanya Iya, pun jadi standar. ngeremnya hari Senin, Rusaknya hari Selasa. iya. ngeremnya hari Senin sampainya hari Kamis tuh kok. Iya. Itu kan kalau standar ya. Kalau misalnya ini lah di-upgrade gitu. Udah, Cuman saran kita kok ya jangan balapan di jalan umum gitu kok ya. umum, Benar, jalan benar kata raya Koko tuh. membahayakan. Karena kenapa? Kalau sudah kejadian seperti yang beberapa hari Hari yang lalu itu ya baru aja itu kejadian tuh. Mohon maaf, Hmm. rusak motor, rusak tebeng, rusak pelek itu masih bisa diganti. Lu Iya. patah tulang, hilang nyawa nggak ada yang jual, Bos, di Nggak ada yang bengkel. jual tuh, ingatin tuh kata Bos Koko tuh. Nah jadi ya untuk user Vario nih pesan kita kok ya, untuk user Vario ya janganlah bilang hobi kita mahal tapi balapan masih di jalan raya itu janganlah. Tolong dikecapkan itu. Iya. Tolong jangan di jalan Tolong raya. jangan diinikan lagi ya. Jadi kasihan yang lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ya hobi kita mahal ya silakan hobi Anda mahal tapi ya disesuaikan gitu. Balapan ya silakan di balapan di sirkuit. Jangan lupa pakai wear pack kok ya. Pengaman, helm segala utama. macam lengkap. Pakai helm lah. Ini balapan di jalan raya ngaku hobi mahal kan lucu Anda. Itu tuh user Vario tuh hobi mahal. Hobi kita mahal, hobi kita mahal, hobi kita mahal balapan di jalan raya. Kocak. Jadi usahakan Iya. mainnya di tempat yang aman, Iya, pertama tempat di yang aman, di sirkuit. sirkuit Misal gitu ya. pun contoh ya nggak jadi masa kemungkinan user-user kita, user-usernya Vario, orang tuanya banyak duit segala macam, Iya. silakan. Atau punya sirkuit pribadi nih misalkan, Iya. silakan bawa kawan-kawannya atau kerabat keluarga, mainlah di tempat yang Main di aman. tempat yang aman gitu kok ya. Jangan Karena sampai merugikan orang lain itu kok ya. itu pasti merugikan orang lain. Contoh kayak seperti ini nih, beberapa hari kecelakaan itu nyawa lo melayang, nggak ada Iya, yang nyawa jual, melayang. nggak ada yang Benar, jual, kasihan, jadi guys. kasihan. Gitu. Nah terus kok untuk Honda nih kok, tadi kan kita sudah bicara Beat kan, terus Vario kok. Nah selain dua jenis ini ada lagi nggak kok? Kira-kira kok? Kalau untuk jenisnya motor Honda banyak ya. Banyak ya. Tapi yang Sering dipakai di yang sini. dipakai ya. Dipakainya yang- tempat kita yang- itu. Kayak misalnya contohnya ini kok, kayak misalnya motor apa itu? CRF ya? CRF kok. Nah gimana tuh kalau CRF kok? Ini. Gimana kok ini Ini. bisa aja saya gitu kok ya. Ini. Ya gimana kok kalau Ini CRF kok? ini jangan dihujat ya. Enggak dari Koko pribadi deh, gimana nih Ini kalau dari CRF kok? Ini dari pandangan kita. Iya. Saya berkaca dari pandangan saya pribadi Iya, ya. pandangan Khusus Koko untuk pribadi nih. CRF. CRF motornya bagus. Bagus, CRF kok ya. Ganteng gitu kan. Keren, pokoknya keren lah gitu kok ya. Gitu kan. Pengguna CRF mah si ganteng-ganteng bagus-bagus ya kan. Iya, Nah, benar-benar. Terus kok? tapi secara umum kita tahu itu motor CRF
Ya, itu CRF. digunakan atau diproduksi khusus untuk di Jalan yang rusak, jalannya rusak, jalan jalan berlumpur, berlumpur gitu bergelombang, kok ya. atau buat kerja di Iya, tambang misalkan. benar-benar. Itu motor itu sangat direkomendasikan. CRF kok ya. CRF khusus untuk brand Honda ya. Ya, Gitu. ya. Jadi CRF itu diproduksi khusus untuk medan-medan yang sulit. Contohnya kayak lumpur, berbatu, entah kerja di tambang, di sawit ya terserah. Ini yang jadi masalah ini satu ini. Iya, gimana kok? Yang jadi masalah ini salah guna. Salah guna kok ya. Jadi ini untuk user CRF. Saya akui motor CRF itu ganteng, bagus-bagus, pat-pat dan suku cadangnya pun kita banyak jual Iya, gitu kan. benar-benar. Ini kebanyakan salah guna. Salah gunanya gimana tuh, Nah, Pak? Contohnya. ini loh yang salah gunanya ini loh. Gimana kok? Jadi motor CRF-nya itu digunakan untuk balapan. Oh, dipakai untuk balapan juga kok ya. Aduh. Ya, nggak semua sih dalam Enggak arti. semua ya. Enggak semua. Yang jadi masalah motor CRF-nya itu kan ring depan itu ring berukuran 21 ya kalau nggak salah. Ring belakang itu ukurannya 18. 18. Yang jadi masalah bukan di ringnya bos, itu bukan di ring ataupun peleknya. Yang standar sih nggak masalah. Yang jadi masalah itu diganti lah ring sama peleknya dengan ukuran 17. 17 ya. Jadilah supermoto diganti ban kota. Jadi dipasang part-partnya yang bagus-bagus itu emang bagus. Iya. Tapi menurut kaca saya pribadi, kalau untuk dipakai balapan kok ya. itu sangat tidak rekomendasikan. Iya benar, karena gear belakangnya kan besar kok ya. Besar sekali. Kalau gear belakang besar itu biasa dia ngejar torsi kan, bukan top speed ya. Ya katanya orang kita kan buat naik bukit gitu. Iya benar. Jadi tolonglah. Jadi yang bikin motor itu salah pandang dari kacamata saya pribadi sebagai tukang bengkel. Ini satu. Gimana kok? Motornya standar. Dibikinkan ganteng sudah bagus. Iya. Tapi peleknya diganti ring 17. Itu saya rasa agak risih gitu kan. Dipakai ban kota gitu kan. Seharusnya ibaratnya salah tempat gitu. Salah tempat. Jadi dipakai di kota bukannya nggak bisa bisa. Bagus. Tapi secara produksi kegunaannya itu bukan buat di kota gitu kan. Kalau kayak gitu konsepnya berarti belanjalah aja Honda Beat kan buat ngangkut minyak gitu. Jadi motor trailnya dipakai di kota gitu kan. Benar. Nah itu. Jadi mungkin salah konsep aja gitu kok ya. Salah konsep kok ya, benar tuh. Mungkin mengikuti tren zaman sekarang ya. Mengikuti zaman sekarang. Boleh. Jadi motor trail dipakai di kota gitu kan. Sebenarnya kurang rekomendasi sih bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi kok ya. Sebenarnya motor itu, maaf ya Bang Ula, motor itu kan diproduksi khusus untuk di medan yang sulit. Di medan yang sulit. Berlumpur, berbatu, buat ke kampung atau buat kerja ke lapangan sulit. Dan motor itu tidak diproduksi untuk pakai di kota. Iya benar. Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Kok ya. Jadi beli mahal-mahal rugi dong kok ya. Rugi itu menurut saya pribadi. Iya, kalau benar. seperti Abang Ula bilang tadi, kalau pengen ganti ya kenapa nggak ganti merek aja. Contoh dari Honda tetap Honda, misalnya contoh beli CRF nih. Kalau mau di kota ya udah beli Vario atau beli Sonic misalnya kan. Atau kalau mau yang motor lakinya bisa pakai CB kan. CB atau CBR kan lebih ganteng. Nih bener. Jangan-jangan belinya CRF buat pakai di kota, belinya CBR buat pakai di sawit gitu. Kebalik-balik kok ya. Jadi tolong jangan ya kawan-kawan. Bener. Bukan masalah kawan-kawan istilah ceritanya banyak duit atau apa. Cuman saya rasa ibarat salah fungsi, salah tempat kok ya. Jadi seperti itu. Bisa sih sebenarnya kok ya dibikin supermoto, bisa kan buat jalan santai apa segala macam di kota bisa kok ya. Cuman yang enggak rekomendasi dari kita tuh yang dipakai balapan tadi kok ya. Yang dipakai balapan itu yang aneh tuh. Karena kita tahu itu kalau dia udah gear belakang besar itu biasa ngejar torsi, dia bukan ngejar untuk top speed, beda hal. Sama kayak mobil juga kan gitu kan, ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 kalau yang manual kok ya. Nah, makanya kadang kita juga lihatnya ini aneh ya gitu kok ya. Secara kacamatanya orang bengkel itu bertolak belakang gitu tapi kan bagi mereka yang ini ya sudahlah kita beat mereka kan. Cuman dari kita sendiri itu kurang ini kok ya, kurang apa ya? Rekomendasi lah. Iya, kurang. Jadi aneh kita ngeliatnya kok ya, aneh-aneh ya. Enggak apa-apa lah, mungkin hobi mereka mahal juga kok ya, yang hobi mereka mahal. Karena rata-rata yang punya CRF kan hobinya mahal, berduit tuh. Nggak jadi masalah. Mungkin banyak di sini kan rata-rata yang punya CRF kebanyakan ya, anaknya tambal, anaknya bos sawit, anak pegawai batu. Jadi nggak bisa. Itu cuma kacamatanya orang bengkel gitu loh, sudut pandangnya kita. Jadi kita bahas tentang sudut pandangnya kita aja kok ya, benar. Terus lagi ini, misal pun dipakai bisa dibuat balapan, itu harus merubah ataupun modif itu pasti bagian mesin bos. Ya, jadi minimal noken gitu kok ya. Itu sudah jelek sekali bos. Maaf nih, ini agak ngerosing sedikit ya. Untuk misalnya nih. Gimana kok?
Kalau CRF dirubah kencang gimana kok? Kita ngomongnya CRF dirubah kencang, bikin kencang lah intinya. Iya, dibikin kencang. Otomatis kan secara dari kecamatannya kita itu yang dirubah lumayan banyak loh bos. Coba enggak cuman dibubut, diperbesar blok atau pistonnya doang bisa agak bos. Mau kau bubut pun kayak Iya, mau ganti piston kayak segede piston gaban segede gitu ya. Enggak percuma. Iya, percuma dia. Tenaga cuman kencang di awal bos. Tuh ingat kalau bubut segede apapun ya enggak bakalan buat kencang. Misal pun kencang itu paling start 1 kali atau 2 kali putaran itu pasti loyo. Karena seri mesinnya udah beda kok ya. Beda hal dia misalnya seri mesin yang memang untuk memang diproduksi khusus buat balapan. Balap kayak CBR kan itu bisa ya. Itu walaupun bisa. 150 kok ya. 150. Walaupun 150 itu bisa. Tapi kalau untuk tenaga CRF emang bagus. Tapi dia. khususnya di medan yang berbatu atau lumpur kayak bukit. Karena dia peruntukannya untuk jalan yang rusak-rusak tadi kok ya. Benar. Bisa pun dipaksa tetap buat balap ya seperti di pulau lain biasanya itu memakan biaya atau menelan biaya lumayan banyak loh bang. Jadi contoh nih kayak nggak cuma noken as loh bang, selain noken as, templar, ecu, liner, silinder blok, bandulan. Setelah satu set tuh nggak cuma bandulan doang loh bos. Habis tuh apa lagi itu ya? Kampas kopleng, bos klut, banyak segala macam. Itu banyak loh bos prosesnya. Setelah itu selesai, kita harus upgrade lagi sudah ecu. Throttle body, injektor, segala sensor itu banyak loh bos. Habis itu apa lagi itu ya yang buat kelistrikan yang biasanya itu apa ya lupa. Itu kalau di injeksi banyak lah namanya itu kan. Iya banyak. Busi juga harus ganti kok ya. Minimal yang iridium yang seperti kemarin kan. Iya benar. Jadi kalau bisa buat kencang bisa bang, tapi menelan biaya atau anggaran biayanya lebih mahal. Benar. Kalaupun mau dibubut lagi itu rawan jebol kok ya. Rawan jebol. Ya mohon maaf. Bubutan tidak menjamin atau diperbesar itu tidak menjamin untuk membuat motor Anda kencang. Pada inti seperti itu. Rugi dong nanti. Rugi dong nanti itu. Kenapa nggak beli satu set? Selisih dikit bos. Misalkan misalnya bubut 600 kan ganti satu set blok racing misalkan dan pasang 15. Ya udah nambah sedikit. Iya, rugi dong. Nah, itu untuk CRF kok ya. Terus ada lagi kok untuk Honda nih kok. Kalau rekomendasi Honda untuk harian ya. Harian. Tadi kan kita udah bicara Beat, terus ada Vario, terus CRF, motor laki. Nah, kira-kira ada lagi gak kok untuk yang sport deh, yang seri sport nih. Untuk sport untuk Honda jelas ya. Jelas. Pertama kalau yang sport tiring ya sekelas 150 cc itu di CBR 150. CBR 150. Nah, CBR 150 sekarang hampir sama 250 ya. Iya, harganya kok ya. Iya. Enggak, bukan. Apa? Bentuk bodinya. Oh iya, bentuk bodinya sama 250 cc. Jadi kalau pengen maaf nih, kawan-kawan yang pengen motor 250 cc bentuknya sama, belanja lah CBR 150. Iya, tapi mesin tetap 150, knalpot tetap 150. Iya. Kencangnya pun tetap 150 cc hitungannya. Terus lagi ada satu itu apa ya istilahnya keistimewaan awalnya itu ada kok. Dia ada namanya biasa itu apa ya? Klotok-klotoknya masih ada nggak kok itu kok? Oh kalau klotok-klotok itu jangan ditanya, itu sudah paling sering udah. Oh iya, jadi masih dari lahirnya pun dia sudah ini keluar nih yang terbaru kan. Itu yang seri CBR K56 gitu kan. Nah itu yang terbaru ini gimana kok? Masih ada klotok-klotoknya lagi atau gimana? Mungkin penyakit CBR yang sebelumnya diturunkan ya. Gitu. Jadi masih ada kok ya. Jadi Anda pasti tahu lah kawan-kawan maksudnya. Iya. Jadi untuknya CBR 150 sport pairing itu yang dari Honda ya. Itu lumayan bagus, dipakai kencang boleh, pulang kampung boleh. Cuman tidak rekomendasikan untuk masuk hutan. Kurang pas. Jadi tolong jangan dibalik kawan-kawan. Iya, jangan dibalik. Jadi itu memang khusus dipakai di kota. Di kota ataupun perjalanan. Santai. Namanya pun sport pairing. Iya, mau dipakai balap juga bisa kok ya. Cuman yang untuk seri klotok jadi gimana itu? Itu bisa hilang atau gimana? Gini bos, masalah seri klotok itu sebenarnya tergantung pemakaian dari si konsumen. Khusus untuknya Honda itu namanya kalau kita orang bengkel ngomong pertama bengkelnya kita itu ada namanya lidah transoner sama tonjokan transoner. Jadi itunya aja ya palingnya. Itu yang bermasalah. Jadi yang bermasalah itu bukan lidah tapi tonjokan si transoner yang ada di silinder blok sebelah kiri. Iya. Jadi punya CBR itu kelemahan utamanya mungkin dan brand lain pun ada tapi yang utama CBR lah. CBR itu yang sering. CBR. Katanya nih banyak konsumen ngeluh kok kadang sudah dikencengin bang, tapi kendor masih aja kendor lagi, bunyi lagi.
Klotok lagi. Aduh, saya juga bingung jawabnya itu kok. Saya bilang kan. Jadi gini, kalau khusus untuk CBR 150, Sonic, Honda JTR, CBR semua, itu kan mesinnya serinya sama tuh. Sama. Seri mesinnya itu K56 ya. Nah, untuk Nah, mesinnya cuman beda di body firing body ataupun firing, rangka ya. Tapi rangka kalau untuk spek mesin itu hampir 90% sama ya, Bang? iya. Sama. Jadi antisipasi ini buat kawan-kawan pengguna CB, CBR, Honda JTR, Sonic, Sonic untuk tonjokan transsoner dari Hondanya itu yang bawaan ori gitu ya. original tonjokannya itu hampir 300.000 lebih maksudnya. Harganya. Jadi itu penyakit salah satu motor Honda, bagian tonjokan transsoner yang bunyi klotok-klotok. Itu Iya. penyakit turunan tuh. Nah, itu bisa hilang nggak kok kalau klotok-klotoknya kok? Menurut kok gimana? Bisa hilang nggak? Bisa. Nah. Jadi kalau kita ganti yang model standar lagi itu bagus. Emang bagus, tapi untuk daya tahan mungkin setiap orang pemakainya nggak cuma di kota, Bang. Jadi ini perlu disclaimer dulu nih sama kawan-kawan. Ya. Kenapa itu biasanya sering bunyi? Pertama, kurangnya perawatan, kedua perawatan. pemakaiannya yang amburadul. Iya. Karena tahu pakai aja maksudnya Tahu gitu pakai kan. aja. Kurangnya perawatan atau servis. Pertama yang sering bunyi untuk perjalanan jauh, Bang. Perjalanan jauh, misalnya antar kota atau antar provinsi. Jadi seperti itu. Jadi tonjokan transsonernya itu cepat lemah ataupun rusak. Nah, yang kedua, olinya tidak sesuai takaran atau tidak sesuai size. Iya. Ukuran. Seperti itu, Bang. Biasa takarannya berapa tuh kok? Kalau untuknya CBR 150 ya, 1 yang liter. sport pairing 1,2, Bang. 1,2 ya. 1,2. Kalau berarti kalau cuma diisi 1 liter kurang itu ya. Kurang. Nah, itu fatal, Bos. Kalau diisi 1 liter mesin malah panas karena aturannya 1,2 liter, itu diisi 1 liter kurang dong. Iya, benar. Jadi akhirnya pelumas mesinnya kurang. Iya. Akhirnya tonjokan transsoner nggak cuma tonjokan akhirnya. Awal mula mungkin tonjokan. Awal mula. Klep panas gitu kan. Itu awal mula tonjokan. Kedua, kalau klep sih gampang, Bos. Tinggal ganti klep kan selesai. Iya, Jadi masalah rumahan noken as. Rumahan noken as loh, Bos. Itu loh, mono ini Honda tolong diperbaiki ya. Honda gimana tolong diperbaiki loh. Jadi kayak gini loh maksudnya. Khusus untuknya CBR K56 berupa Sonic, Honda JTR, CB atau CBR 150, itu masalah utamanya satu di tonjokan kamberat. Dua, kasus yang sering masuk di bengkelnya kita itu bagian silinder head. Silinder head. Makanya silinder headnya CBR K56 itu khususnya K56 itu menyatu rumahan noken asnya, nggak terpisah. Oh lah, jadi langsung sepaket gitu ya? Sepaket. Jadi misalnya rumah noken asnya rusak, itu abang harus ganti satu set. Misal pun diperbaiki itu bisa, tapi hasilnya kurang maksimal. Iya, benar. Ganti satu set pun harganya mungkin di atas 2 juta ya. Di atas 2 juta ya, Di atas 2 juta itu pasti. Kurang sih enggak saya rasa mungkin. Itu kurang sih enggak. Apalagi tempat kita Kalimantan, Bang ya. Iya, benar. Jadi bisa pengiriman pun dari Pulau Jawa itu memakan biaya, belum lagi ongkos kirim bahasa kirim ya, kayak macam-macam belum ya. Ya benar. Seharusnya kalau menurut saya pribadi ya, Bang, ini gimana, tambahan nih. Mudah-mudahan dari Honda ada perbaikan. Iya. Khusus untuk silinder head bagian atas. Kalau bisa nyonteklah dari CBR yang seri KPP ataupun K15 yang sering orang bilang build up Thailand itu ya. Iya, benar, build up Thailand. Jadi rumah noken asnya CBR Thailand itu memisah dengan kedudukan rumahnya noken as. Iya. Itu maksudnya kenyamanan si konsumen untuk mengganti part dan suku cadang itu lebih murah. Karena dia bisa satuan ke satu paket kok ya. Benar sekali, Bang Ola. Jadi itu digantinya nggak perlu satu set. Kalau yang lain masih kena kan, yang ini masih bisa dipakai nih. Ya tinggal yang ganti yang kena aja kok ya berarti. Misalnya noken asnya masih bagus nih. Cuman dudukan atau rumahnya noken asnya doang yang rusak. Ya udah kita ganti rumah noken as, jadi suaranya baik. Bagus atau baik kembali seperti itu loh. Jadi nggak usah ganti satu set. Ganti satu set. Mungkin gini juga kok. Kalau misalnya ganti satuan kan spare part lambat keluar kok. Kan itu ada mungkin itu ya. yang kejadian kan merek Suzuki kan, kita merek S lah ya Suzuki gitu kan, sampai ininya tutup lah kata orang. Sebenarnya bukan tutup, cuman kualitasnya yang terlalu baik. Jadi sebenarnya kalau untuk beberapa brand itu kualitas bagus sesuai dengan harga. Harganya memang mahal. Cuman tepatnya kita nih, Bang, ada namanya pasaran. Iya, Abang paham nggak pasaran? Pasaran. Jadi semahal apapun motor Anda kalau tidak mengikuti zaman, tidak tren, tidak viral, itu harganya bakalan jatuh, Bang. Benar sekali. Tempat kita nih, Bang, ada namanya musim. Contoh bukan musim sih, tren. Lebih dikenal dengan tren. Contoh lah kayak Honda.
lagi ramainya pakai Scoopy Bang, itu dealer kosong, Scoopy satu Scoopy. palangka. Nah, kalau orang tahu motor, Jadi khusus untuk pengguna Scoopy, mantap tuh Scoopy-nya. Iya, mantap. Jadi gini loh, Benar. itulah di tempat kita itulah jeleknya Iya. Bang. Jadi ada, bukan jelek sih sebenarnya, ada namanya Musim-musiman gitu ya. musim-musiman. Benar. Tapi kalau orang tahu, bagus. Barangnya banyak, harganya murah. Mantap. Namanya rumus dagang ya kayak gitu Bang. Iya, benar. Tapi ya itu Honda luar biasa lah. Honda luar biasa. Biasa. Mudah-mudahan Honda kedepannya bisa memperbaiki beberapa brand yang seperti kita sebutkan tadi. Pertama untuk nggak usah untuk CBR sih, untuk seri K56, Ya. untuk cylinder head, karena kasusnya sampai saat ini itu masih berkelanjutan. Pertama Ya. untuk cylinder headnya. Kalau yang Head lain itu kebanyakan kok ya. cylinder head masa kebanyakan. Benar. Kalau yang lain sih saya masih toleransi, mungkin kelalaian servis dari konsumen atau Iya. bagaimana. Tapi untuk cylinder headnya minta tolong ya Honda. Kasihan konsumen saya Honda, nggak cuma satu, mungkin di seluruh Indonesia yang ngerasa ya. Benar. Tapi kita gimana nih kok? Senyum aja atau gimana gitu? Kalau ditanggapi ya alhamdulillah Ya, gitu kan. gitu ya, benar. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Kayak kita sebatas ini aja. Sebatas merasakan keresahan konsumen kok Ya, ya. Benar. kita menyampaikan apa Iya, yang dirasakan apa yang konsumen. dirasakan konsumen. Ini gimana bisa kayak gini, bisa kayak gini kan. Kita jawabnya juga bingung kok ya. Bingung, masalahnya Bingung. kita bukan yang mengeluarkan produknya. Iya, kita bukan ngeluar produk. Sebagai teknisi, sebagai owner, Iya. pemilik bengkel, servis doang Servis gitu kan. doang, perbaikin ya udah kan, bayar Selesai, gitu kan. bayar. Istilahnya gini kok ya. Ketika digoreng, masak, angkat, tiriskan ya tinggal dimakan gitu kok ya. Benar sekali Bang. Ya siap, tapi kalau siap saji lah. Iya, siap saji. Tapi kalau misalnya dari Hondanya nih, ya kalau misalnya pengen diperbaiki ya alhamdulillah gitu kok ya kan. Ya, Karena untuk kebaikan Hondanya juga iya, kan untuk sebenarnya. kebaikan Hondanya juga. Karena kan kita nih sebagai penyampai aja nih. Ya, setahu kita ya memang seperti itu gitu. Seperti Tapi itu. kalau memang gak apa-apa lah, biasa Itu sudah aja tuh, bagus kata iya. Hondanya kan, ya udah Iya, gitu kan. memang udah bagus ya, tapi ya memang bagus. Memang bagus Honda istilahnya. Enggak semua yang bermasalah, tapi Iya, rata-rata seperti itu kan keluh kesahnya hampir 90%-nya di situ di gitu, situ Bang, wah di ya. situ. Apalagi kalau kita bahas kayak misalnya rangka esap tadi kok Rangka ya. esap itu kan Iya. lagi tren-tren sekali tuh beberapa Ya, rangka bulan esap yang tuh. lalu. Sebenarnya bagus itu rangka esap tuh. Dan rangka sebenarnya. esap pun Bang Ula, Nah, rangka esap itu sudah lama. rangka esap. Kalau nggak salah ya, setahunya saya rangka esap itu pertama dikeluarkan darinya motor Yamaha Pixen ya. Itu sudah keluar rangka esap Bang. Rangka esap. Rangka Ya, tapi esap. rangka esap Yamaha Pixen Kitanya lebih kokoh ya. Emang karena banyak. gini, dia rangkanya itu catnya lebih tebal dikit. Tapi kalau kualitas catnya lebih tebal iya, ya, kualitasnya gitu. lebih bagus lah. Jadi Emang ringkihnya itu lebih lama sampai 2, 3, 4, 5 tahun kan kita tahu tuh. mungkin awet gitu Yang ya. lebih awet. Tapi jangan salah loh, bukannya kita menyanjung brandnya Yamaha, enggak. Jadi Enggak. sebenarnya Yamaha pun banyak kekurangan. Contoh kayak Yamaha Pixen ya, pakai rangka esap. Itu banyak loh kasusnya yang patah. Bahkan kopong. kita pribadi sebagai bengkel tuh sering nemuin, Ya. tapi enggak seseringnya motor yang Honda gitu kan. Benar. Gitu. Ya. Terus ada lagi nih kok. Apalagi kok? Jadi untuk user-usernya kita, tolonglah perawatannya diperhatikan. Oleh kenapa? Ya. Ini khusus malah hari ini kita bahas motor Honda nih. Jadi tadi perawatan kok ya. Perawatan. Jadi kalau perawatannya, balik lagi nih ngulang-ngulang ceritanya. Hmm. Jadi tolong bagi konsumennya kita, perhatikanlah motor Anda. Ya. Sesuaikan kapasitas motor Anda digunakan. Jangan belanja ataupun membeli motor tidak sesuai fungsi dan kegunaannya. Benar Anda beli sekali. motor Honda Beat, pakainya nih bukit, bikin status 1 tahun motornya jebol, rangkanya patah, bikinlah status. Iya. Motor Honda Beat kagak kuat bos, Iya. nggak sesuai fungsi. Benar sekali. Jadi kalau Akhirnya Anda- disalahin Honda kok ya. Hondanya. Sama gini kok kejadian kok. Jadi Hidup miskin kan, makan susah, yang disalahin presiden. yang disalahkan pemerintah. Salahin pemerintah. Padahal memang istilahnya Orangnya malas. malas ya. Sebenarnya Aduh. lapangan pekerjaan terbuka loh di tempat kita. Benar. Yang penting rajin aja kok ya. Rajin aja. Benar, yang penting rajin, nggak malu Rajin aja, gitu. nggak malas, nggak gengsi gitu lah. Ya sama kayak tadi kan Honda ya. Honda bisa motornya Beat ya, dipakailah sesuai dengan fungsinya gitu. Fungsinya, motor Matic, mohon maaf saya luruskan lagi. Motor Matic itu digunakan atau diproduksi orang khusus buat di kota bos. Khusus buat di kota kok Di ya. kota.
nggak ada ceritanya sampai detik ini pun iklannya nggak ada ceritanya motor Honda Beat nih, contoh kita Beat ya, Beat Ah. F1 atau Beat apapun, nggak ada ceritanya motor Honda Beat itu diangkat narik kayu, narik minyak. Seperti itu loh, bukannya nge-roasting Honda Beat atau apa ya, tapi kita lebih kembali kepada konsumennya. Tolonglah, kalau masalah istilah kasar kasar ngomongnya seperti ini loh, kalau Anda nggak mampu beli Honda Beat, ya udah beli Honda Repo. Honda Repo, ya benar. Itu lebih bertenaga, maksudnya lebih kuat tuh. lebih kuat. Pertama, Repo. perawatan part dan suku cadangnya lebih gampang. Iya benar. Misal pun terpaksa kita istilahnya entah kurang uang, entah untuk menghemat biaya rumah tangga segala macam, servisnya pun bisa di rumah, nonton tutorial pun bisa, istilah kasar kan seperti itu. Kalau menggunakan Honda Beat, pertama perawatannya agak lebih banyak cerewet ya, terutama bagian CVT ya, Bagian CVT untuk kok ya. buka-buka, dan itu pun motornya terlalu pendek gitu, cc-nya kecil gitu kan, jadi sangat tidak direkomendasi gitu kan. Makanya tolong kawan-kawan yang punya motor, sesuaikanlah fungsi dan kegunaannya. Nah, bagi yang sudah ganteng, motornya bagus sekali bosku. Gitu ya, tapi harus disesuaikan kok ya. Harus disesuaikan. Kayak tadi kan misalnya pakai CRF ya dipakailah di sesuai tempatnya kok ya. Misalnya buat kontes ya memang harus dibuat kontes atau buat pajangan itu malah bagus ya, bukan ke supermoto atau dibuat balap Anda biayanya lebih, mohon maaf ya. Saya mendukung. Malah bagus, misalnya, "Bang, saya mau balapan pakai CRF." Boleh, bagus. Boleh. Bagus, tapi disesuaikan. Mesinnya harus dibenahi, diperbaiki sesuai spek yang kita inginkan dan dibiayai. Yang jadi masalahnya, atau kalau misalnya pengen modal dikit, swap engine kan bisa kok ya? Bisa. Tergantung konsumennya, Bos. Konsumennya. Ya, pokoknya itulah ya. Ya. Pada intinya perawatannya utamakan. Tolong perawatannya utamakan, jangan ganti olinya 3 bulan sekali, setahun sekali. Benar. Adalah lagi satu nih Bang, aku tambahkan. Apalagi kok? Tolong olinya diperhatikan, itu aja lah. Ya, benar. Oli juga itu harus rutin kok ya, diperhatikan kok ya. Ini oli kalau ya biasa cewek-cewek ya, langganan kita terutama untuk cewek-cewek kuliahan ya, atau ibu-ibu. Oli itu apa sih? Iya benar. Tahu kan sudah jawabannya. Iya benar. Kadang risih gitu kita kok ya. Ya kalau misalnya gini nih, ada orang jual motor kan, motor bagus terawat, pemakaian cewek, aduh. Kalau laki-laki paham itu sudah. Tapi kalau beda nih kok, kalau misalnya usernya laki-laki. Ya itu pasti udah tahu lah kan. Nah kalau misalnya barang, oke lah itu kalau misalnya dipakai cewek kan. Tapi kalau misalnya barang kayak HP nih, barang mulus pemakaian cewek, nah itu oke. Tapi kalau udah beda, tapi kalau ada motor, barang mulus, barang oke, pemakaian cewek, motor, wah, aduh. Itu pemikirannya beda udah Bos. Iya. Itu biasanya kalau cewek, ini kebanyakan sih, nggak semua cewek ya. Biasanya kalau cewek kalau sudah jual tuh motor, barangnya pribadi sampai dijual, itu 2 pilihannya. 2 pilihan. Satu, kering oli, kedua hancur. Tapi nggak semua cewek ya, banyak cewek yang ngerti. Banyak cewek yang, itu perlu digarisbawahi ya. Cewek banyak yang mengerti loh. Seperti itu. Tapi kebanyakannya banyak. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak motornya rusak, hancur. Iya benar. Ya yang penting kan kalau cewek itu yang penting dah bensin full, bisa jalan, gas. Nah itu jadi kita bahas web ini Beat, Vario, CRF, CBR 150. Nah kok dari keempat motor ini kok, kira-kira nih kok dari keempat motor ini untuk Hondanya gimana nih kok, supaya kita bisa istilahnya sebagai konsumen nih kok ya, apa sih sebenarnya yang harus dibenahi? Misalnya kayak tadi kan CBR nih, itu dari yang sebenarnya nyatu, bisa nggak itu dari Kokoh sendiri nih atau dari Honda sendiri nanti dipisah atau gimana itu terserah lah. Yang penting kita sebagai konsumen nih bisa membenahi. Iya, enak kok. Jadi sarannya dari saya pribadi ya, sebagai pertama owner pemilik bengkelnya sendiri. Jadi saya berharap kedepannya untuk khususnya motor Honda seri K56 ya. Ya, itu yang CBR terbaru ini kok ya. CBR terbaru ataupun yang sebelumnya. Enggak apa-apa, yang penting serinya K56 gitu. K56. Jadi saya berharap kedepannya entah terrealisasi atau enggak, saya berharap sekali untuk Honda itu untuk membenahi atau memperbaiki sedikit bagian silinder headnya. Jadi silinder headnya CBR 150
Sonic, CBR 150, Honda JTR, CB GTR. itu menyatu jadi satu antara knock and as dan cylinder head. Kalau bisa Dipisah kok ya. dipisah antara dudukannya knock and as sama cylinder head. Kasian loh user-user Iya, jadi biar usernya ganti itu CBR. nggak sepaket gitu Nggak kok ya. sepaket. Benar. Emang bisa diperbaiki, tidak rekomendasi itu untuk tahan lama. Iya benar. Ya, Seperti itu. kalau Kasihan kita loh, bahas bengkel kan diakalin. gitu. diakalin. Bener loh bang. Kasihan loh bang. Kasihan. Diakalin. Diakalin. Tapi paling kuat kan 2-3 bulan diakalin lagi. Diakalin lagi. Akhirnya jebol bang, menelan Masuk biaya. bengkel lagi. Masuk bengkel lagi. Diakalin lagi 3 kali jebol. Jebol. Yang jadi masalah satu bang Ulah. Ya gimana kok? Yang jadi masalah itu bukan pemiliknya, tapi kita sebagai pemilik bengkel ataupun mekanik Iya, di sini merasa bersalah jadi merasa kok ya. bersalah. Jadi Iya. kita lah yang dapat Imbasnya tadi ya. imbasnya. Oh Iya. ini mekaniknya nggak beres nih. Bukan masalah mekanik yang nggak beres bos. Tapi memang diakalin karena Tapi emang dananya nggak ada kok diakalin, ya. dananya nggak ada. Iya betul. Misal pun betul. gini bang Ulah, misal pun Ya. tetap nggak dibenahin untuk kedepannya nggak jadi masalah. Tolong harga part dan suku cadangnya Ya. diperbaiki sedikit. Perbaiki. Kalaupun misalnya mahal, barang ready gitu kok ya. Minimal ready lah nih. Minimal ready. Mohon maaf nih Honda nih, Iya. sudah balangnya mahal, Mahal. langka. Inden 2-3 bulan katanya. Tidak semua sih, tapi hampir rata-rata. Kan kita ngerasain kok, makanya Iya tahu benar kok. juga sih. Abang kan punyanya Honda juga kan, saya juga punya gitu lah kan. kita kan ya, cuman kita cukup tahu aja lah. Tapi ya itulah Honda Mudah-mudahan kedepannya makin bagus gitu makin kan. bagus dan Honda Bisa termasuk membenahi beberapa part. benar berpart ya. Nah kok terus kok kesimpulannya kok dari semuanya ini kok gimana kok untuk malam ini yang kita bahas tentang motor Honda kok yang rekomendasi. Kesimpulannya kok. Kesimpulannya pada malam hari ini itu satu, memilih motor sesuai keperluan. Ya. Pertama sesuai keperluan, dengan fungsinya pun harus disesuaikan. Gunakanlah motor yang sesuai dengan fungsinya, pada intinya seperti itu. Ya. Jangan menyalahi aturan. Jangan menyalahi aturan. Akhirnya nanti pabriknya lagi disalahin kok ya. Itu pasti. Rangka esap cepat patah katanya. Padahal memang supaya ringan. Jangan bawa beban-beban berat. Melebihi kapasitasnya. Iya, jangan buat bawa galon, bawa apa gitu kok ya. Emang bisa, tapi jangan berlebihan. Jangan gitu. berlebihan. Akhirnya bisa berubah jadi transformer. Itu bahaya tuh. Wah, patah kan. Iya, terus kok. Apalagi setelah kok? itu bijaklah memilih sebuah kendaraan sesuai fungsi dan kegunaannya. Iya, Jadi, benar. pilihlah kendaraan yang sesuai dan fungsinya. Untuk kalau emang pemakaiannya di kota, pilihlah Matic. Kalau memang khususnya bang, saya biasanya perjalanan antar kota bang, pilihlah khusus brand Honda ya. Iya. Pilihlah CBR gitu kan. Pertama CBR benar bang, CBR atau CBR kenapa? Itu pertama untuk cc-nya lumayan besar, kedua untuk bahan bakarnya lumayan lebih banyak. Irit. Sama irit juga. Lebih irit kalau untuk kelas 150 kok ya. 150. Padahal kalau kita bahas nanti 250 kan kita tahu sendiri lah karena kita pakai juga kok ya. Iya. Tahu lah kita. Jadi pertama bodinya stylish, bagus, ramping, ramping. kekinian lah kan. Iya, terus ada modenya juga itu, mode klotok. Itu kembali kepada user ya. Iya. Pilihan ada di tangannya masing-masing. Iya, kalau misalnya penganut Honda ya silahkan gitu ya. Bagi pecinta Honda ya. Iya benar. Karena pecinta Honda dan Yamaha nih bang selalu berbenturan bang. Iya. Kalau kita netral aja kok ya. Kita netral nih. Nah next kita bahas ini aja. Nanti next kita bahas Yamaha lagi kok ya. Kita bahas Yamaha. Iya kita bahas Yamaha ya nanti ya. Khusus untuk user Yamaha tunggu part berikutnya. Part berikutnya. Nah itu tadi oke. kesimpulan dari Koko. Sedikit kesimpulan dari Koko. Nah mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita diskusi santai saja. Silahkan komen nanti ya buat ada masukan atau apa yang kurang user apa Honda, lagi. user Yamaha user tolong Honda, masukannya apa saja. Apa saja nanti. Nah kau sekalian kau promosi kau bengkelnya tadi di mana kau? Oh bener. Untuk bengkelnya kita ini berada di Palangkaraya, Jalan Geobos sampingnya Hotel Luansa, Toko Kayu. Ya. Toko Kayu nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5. Kita buka itu rata-rata untuk sekarang dari jam 8 sampai malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Nah, itu tuh bengkelnya bagi kawan-kawan motor ya. Bengkel Amelia Kit bagi kawan-kawan yang sering perjalanan malam, santai malam, ban bocor, masalah mesinnya bermasalah, bisa nih santai ke bengkel kita. Bisa tuh ke tempatnya Kokoh tuh. Nah, itu tersedia tuh macam-macam dari oli mesin, spare part standar, pelek, mesin. Iya.
Dan sekarang ada kopi hitamnya kok ya. Benar. Ada kopi Bagi hitamnya. kawan-kawan yang mau ke bengkel, kita ada kopi hitamnya. Kopi hitamnya Dan tuh, itu benar. gratis loh bang. Itu Gratis khusus ya. buat konsumen. Nah itu tuh gimana tuh, asik kan tempatnya Kokoh ya, asik Free dong. konsultasi. Iya, free konsultasi tuh kata Kokoh. Nanti siapa Jangan tahu lupa kan. mampir kok ya, benar. Benar, mampir-mampir ngopi dulu lah kan. Mampir kopi-kopi sambil konsul kan. Nggak bayar loh itu. Nggak bayar, Aman. bener. Konsul nggak bayar, beli bayar. Nah, Aman, jadi aman, itu aman, saja. Ada lagi kok? Nggak ada, cukup ya? Cukup sekian Cukup. dulu Nah, lah. next kita bahas Yamaha ya. Oke, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Adil Catalino, Bacuramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus.